Salam saudara semua, kita jumpa lagi dalam renungan dari Rumah Berkat. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dulu salah satu pujian. Tuhan kuberikan semuanya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kalau kami ada di sini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu ya Tuhan. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu ya Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Tuhan kuberikan semuanya. Mari katakan dalam hati kita. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu ya Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaan-Mu ya Tuhan, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. 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 Ini doa kami Tuhan malam ini. Ajari kami mengerti perasaan-Mu Tuhan, mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi dunia ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
untuk menjadi tebusan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biar hati kami terus melekat kepada hati-Mu, sehingga hidup kami Tuhan aman di dalam dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan belajar kebenaran-Mu, belajar kehendak dan rencana-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Beri roh hikmat, pewahyuan dan roh pengertian, supaya kami dapat menangkap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ada di pelayanan lagi bersama malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu beri kesempatan kepada setiap kita untuk terus belajar dan belajar, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan. Roh Kudus telah dicurahkan ke bumi ini, ke dalam gerejanya, untuk memperlengkapi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi detak jantungnya Tuhan. Nah, malam ini saya akan membawakan tema tentang gempa bumi menurut firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau yang lalu Bapak Lukas sudah menyampaikan tentang peperangan, ya, kita mendengar deru-deru perang, nubuatan tentang peperangan. Nah, bagaimana dengan gempa bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendengar dari pemerintah, dari Badan Meteorologi dan Geofisika tentang adanya kabar prediksi atau perkiraan ada megatrust, ya, gempa bumi yang sangat besar yang akan melanda Indonesia. Karena Indonesia juga termasuk negara dengan cincin api yang terbanyak di dunia, ya. Jadi banyak gunung berapi yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah memberikan awasan kepada masyarakat, kepada penduduk Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah-daerah cincin api, supaya mengerti bahwa harus bersiap diri kalau terjadi bencana pada saat-saat tertentu, ya, kalau tiba-tiba terjadi bencana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya gempa bumi, bencana alam sudah tertulis dalam firman Tuhan di Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian, bencana gempa bumi itu sudah terjadi. Bahkan sampai kitab Wahyu kalau kita baca, kita teliti, dan ada yang mungkin tidak tertulis secara tersurat, tapi ada tersirat di sana. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, nah, Tuhan memisahkan antara daratan dengan air, ya, memisahkan. Nah, ketika terjadi pemisahan itu, otomatis ada pergerakan-pergerakan tanah, ada pergerakan-pergerakan bumi. Nah, di sana pasti terjadi gempa, terjadi goncangan. Cuma kan belum ada penduduk dunia pada waktu itu, ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, tetapi kemudian ketika manusia sudah ada di muka bumi, terjadi gempa bumi, ya. Nah, pada waktu zaman Musa, ya, Musa ketika bersembunyi di Bukit Batu, Tuhan lalu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, terjadi gempa bumi yang dahsyat pada waktu itu, ya, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama. Lalu ketika pemberontakan Korah, ya, juga terjadi gempa bumi karena bumi terbelah, ya, terjadi pergerakan lempeng bumi. Nah, banyak nubuatan-nubuatan juga di dalam firman Tuhan, gempa bumi yang terjadi di Alkitab yang dicatat di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita saksikan juga ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga kubur orang-orang kudus terbuka, dan mereka yang ada di dalam kubur bangkit, ya, orang-orang kudus bangkit, ya. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, juga terjadi gempa bumi, ya, sehingga menimbulkan ketakutan kepada tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Gempa bumi juga terjadi ketika Paulus dan Silas ada di penjara Filipi. Ketika Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian, berdoa kepada Tuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga menggoyangkan sendi-sendi penjara dan pintu-pintu penjara terbuka. Ya, di sana terjadi gempa bumi.
Nah, kemudian kalau kita balik lagi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi mengajar murid-muridnya ya, di dalam Matius pasal 24 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat untuk melihat tanda-tanda zaman. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Tentu kita sudah belajar, kita sudah mendapatkan mitigasi bencana ketika gempa bumi itu datang. Kita mungkin melindungi kepala, kita selamatkan anak-anak, kita selamatkan keluarga kita, orang-orang yang terkasih, tentu kita selamatkan mereka. Bagaimana kemana lari, kemana, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah, saya melihat ya, pemerintah juga memberikan akses di mana harus menyelamatkan diri, di mana jalur evakuasi ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah pantai Pulau Jawa sebelah selatan, di sana ketika kita melewati ada tulisan-tulisan jalur evakuasi, jalur evakuasi, jalur evakuasi ditulis di sana. Kenapa? Karena pemerintah aware dengan keselamatan masyarakat. Nah, kita juga sama. Itu secara fisik, secara yang kita lihat, secara kehidupan masyarakat kita mengikuti anjuran pemerintah. Tetapi secara rohani, apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bencana musibah pasti terjadi di bumi ini, karena bumi ini pasti akan dihancurkan. Itu firman Tuhan yang berkata, satu saat bumi memang tidak akan dihancurkan oleh air bah, tetapi bumi firman Tuhan mengatakan akan dihancurkan oleh api dan goncangan-goncangan yang dahsyat. Bahkan dunia ini akan hancur. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa dunia ini akan hancur, bumi ini akan hancur. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 29 di sana dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu datang, ketika mungkin kabar-kabar bencana alam akan terjadi dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Oleh apapun juga, termasuk oleh gempa bumi. Di sini dikatakan marilah kita mengucap syukur. Yang pertama kita mengucap syukur. Kita bersyukur karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kita punya raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ya, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia memberikan janji dan janjinya iya dan amin. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita tahu bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga, termasuk oleh gempa bumi? Beribadah. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan dengan cara kita, bukan dengan usaha kita, tapi dengan cara Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita beribadah berkenan kepada Tuhan? Kita contoh saja satu contoh, Kain dan Habel mau mempersembahkan, mau beribadah kepada Tuhan. Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya, tetapi Habel mempersembahkan dari domba, dari binatang yang dia pelihara. Nah, yang diterima persembahannya adalah persembahan Habel. Mengapa persembahan Kain tidak diterima? Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan kalau beribadah korbannya itu adalah binatang. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil pertanian. Itu sangat salah di hadapan Tuhan. Jadi kita harus tahu Tuhan itu mana yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita beribadah. Saat kita beribadah,
Jangan pakai pikiran kita, tapi kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita beribadah, apa yang kita harus lakukan ketika kita beribadah, bukan berdasarkan usaha kita. Kita menghadirkan suasana surgawi bukan karena usaha kita, tapi suasana surgawi itu lahir dari hati. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, ada air hidup yang Tuhan berikan dalam hati kita, di hidup kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Yesus ada di hati kita, ada aliran-aliran air hidup yang mengalir. Dan itu harus mengalir keluar, harus lahir dari hati. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, suasana surgawi itu hadir. Kebahagiaan sukacita itu hadir, lahir, keluar dari hati yang penuh dengan kehidupan. Karena kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan hormat. Ketika kita tahu bahwa kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kita hormat kepada Tuhan dan juga tentu hormat kepada sesama kita. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Kita anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak. Jadi saling menghormati, saling menghargai tetangga satu dengan yang lain, masyarakat, pemerintah dengan masyarakat harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ketika terjadi saling hormat menghormati, ini juga nilai Pancasila Bapak Ibu Saudara, maka terjadi kerukunan. Nah, kalau terjadi kerukunan, maka berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita, atas kota kita, atas bangsa kita. Itu sudah pasti karena janji Tuhan, ya dan amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kita beribadah kepada Tuhan dengan takut kepada Dia. Mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Jangan takut kepada yang lain, kita perlu takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, kata kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bebal, orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi kita orang yang taat kepada Tuhan, kita beribadah dengan takut akan Tuhan, sehingga kita punya keyakinan yang penuh ketika bencana terjadi, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita. Kita tidak akan takut menghadapi bencana, sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, membangkitkan keberanian, roh keberanian dalam hidup kita diberikan untuk kita melewati setiap kesulitan, tantangan yang akan terjadi di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, biar Engkau menguatkan kami dan menguatkan juga saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menonton saat ini, yang sedang mendengarkan kebenaran-Mu. Biar roh kekuatan yang dari Tuhan melimpahi setiap kami Tuhan. Biar hidup kami selalu mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah ketika peringatan-peringatan itu datang. Bukan kami takut, tetapi kami taat, karena pemerintah adalah wakil-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu malam ini. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, Tuhan yang akan menjamah mereka. Amen. Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memulihkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, umat-Mu disembuhkan. Amen. Malam hari ini, bahkan di setiap tempat di mana umat-Mu berada Tuhan, Engkau yang akan menguatkan mereka yang sedang lemah. Kau yang akan menghibur mereka yang sedang susah Tuhan, dalam nama Yesus. Biar kesedihan mereka Kau ganti dengan sukacita, kesusahan mereka Kau ganti dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Bahkan keputusasaan Kau ganti dengan pengharapan yang dari Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Engkau sungguh tidak mengecewakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada malam hari ini Tuhan. Keturunan kami adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak kami adalah anak yang diberkati Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Bahkan gereja jemaat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Kami meminta anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati.